Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wassalamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Hidayah Gempol Pading yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah nikmat, taufik dan hidayahnya, kita semuanya malam hari ini bisa hadir di masjid ini dalam rangka mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita ini dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan amal soleh kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita bersama pelajaran Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Dan malam hari ini kita sampai pada bait yang ke-24, yaitu yang berbunyi wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi lizawaidi. Wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi lizawaidi. Sarana untuk menuju kepada perkara-perkara tertentu itu hukumnya, status hukumnya sama kayak tujuan. Wasail, sarana, wasilah menuju suatu perkara, maka itu sama kayak hukum perkara yang akan dimaksud, perkara yang akan dituju itu. Wahkum bihadzal hukmi, tetapkan hukum ini juga lizawaid, untuk perkara-perkara yang sifatnya pelengkap, penyempurna. Baik, apa maksud dari kaidah ini? Diterangkan oleh penulis Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yakni annal wasaila tu'ta ahkamul maqasid, bahwasannya wasilah-wasilah, sarana-sarana itu dihukumi, diberikan status hukum sama kayak tujuannya, sama kayak inti yang hendak dituju. Fa in kana ma'muran bi syai'in kana ma'muran bima la yatimmu illa bihi. Jika seseorang itu diperintah untuk mengerjakan sesuatu, maka otomatis dia itu juga diperintahkan untuk menempuh sesuatu yang menjadi penyempurna perkara yang diperintahkan tadi. Fama la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Perkara yang wajib perkara yang wajib kalau tidak bisa ditunaikan secara sempurna kecuali dengan suatu perantara, kecuali dengan sebuah sarana, wasilah, maka sarana atau wasilah itu menjadi wajib juga. Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban dalam agama ini kalau tidak bisa ditunaikan secara sempurna kecuali melalui suatu perantara, wasilah, ya, sarana, maka sarana, wasilah, perantara itu hukumnya wajib juga.
Jadi kalau Allah memerintahkan kita semuanya untuk menunaikan perkara A misalnya, maka perkara A itu wajib dan sarana menuju ke A itu menjadi wajib juga. Perkara A ini tidak bisa ditunaikan kecuali dengan suatu sarana, yaitu B. Sarananya adalah B. Untuk bisa menggapai, untuk sampai kepada tujuannya yaitu A, itu harus lewat B. Nggak lewat itu nggak bisa. Maka B menjadi wajib juga. Wa ma la yatimmul masnunu illa bihi fahuwa masnunun. Wa idza kana manhiyan an syai'in kana manhiyan an jami'i turuqihi wa wasailihil musilah ilaihi. Demikian juga perkara-perkara yang hukumnya sunnah, perkara-perkara yang hukumnya mustahab. Kalau perkara-perkara yang sunnah atau perkara-perkara yang mustahab itu tidak bisa tertunaikan dengan sempurna kecuali melalui suatu sarana, suatu wasilah, maka sarana wasilah itu pun hukumnya sunnah juga. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita dari sesuatu, maka artinya sesuatu itu haram dan sarana menuju sesuatu itu juga menjadi haram. Allah mengharamkan A dan ada sesuatu yang akan bisa mengantarkan kepada A, yaitu B. B ini bukan A, tapi B ini adalah jalan menuju kepada A. Hampir-hampir bisa dipastikan siapa yang mengerjakan B pasti terjerumus ke A, maka B menjadi haram juga. Fal wasilatu ilal wajibi wajibatun kal masyi ilas salati lil faridah waz zakah wa nahwiha wal jihad wa ada'il huquqi allazimati ka huquqillahi wa huquqil walidaini wal aqaribi waz zaujati wal mamaliki fama la yatimu hadhil umur illa bihi fahuwa wajib. Wasilah menuju kepada wajib, intinya wasilah menuju kepada wajib, sarana menuju kepada wajib itu wajib juga. Seperti misalnya kita bergerak untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Di bergeraknya kita bangun dari tempat tidur kita menuju ke tempat wudhu, ya, itu adalah wajib juga. Nah, zakat. Jika seseorang sudah diwajibkan kepadanya zakat, maka sarana untuk bisa menunaikan zakat itu menjadi wajib juga, yaitu apa? Seseorang mungkin keluar dari rumahnya pergi menuju badan amil zakat, atau dia langsung pergi ke rumahnya orang-orang yang membutuhkan, orang-orang fakir miskin, ya, bergeraknya dia seperti ini adalah kewajiban juga, karena dia tidak bisa menunaikan kewajiban itu kecuali dengan melakukan sarana-sarana ini. Jihad. Nah, jika memang suatu saat jihad itu sudah menjadi fardu, ya, maka sarana-sarana untuk bisa tergapainya kewajiban ini, terwujudnya kewajiban ini secara sempurna menjadi wajib juga. Demikian juga kewajiban-kewajiban, ya, yang dibebankan kepada manusia, baik itu kewajiban kepada Allah maupun kewajiban-kewajiban yang kaitannya dengan hak makhluk. Birrul walidain, ya, berbuat baik kepada karib kerabat, berbuat baik kepada pasangan hidup, suami, istri, nah, berbuat baik kepada hamba sahaya, berbuat baik kepada orang-orang yang berada di atasan kita atau di bawahan kita. Nah, ini ada sarana tentunya. Ada sarananya. Orang ingin menunaikan birrul walidain, ingin berbakti kepada kedua orang tuanya, ada sarana yang harus dilakukan, ya, apa sarananya? Banyak. Kalau kita bicara masalah sarana itu tidak terhitung, ya, mungkin sarannya adalah bisa jadi dengan dia bekerja, mungkin sarannya adalah dengan dia mengeluarkan uang, mungkin sarana yang lain lagi adalah dengan dia mengerjakan sesuatu yang aslinya mubah. Tapi perkara itu disenangi oleh orang tuanya. Orang tuanya itu ridho, orang tuanya itu senang kalau dia melakukan suatu perkara. Perkara itu aslinya mubah, tapi orang tuanya tidak bisa ridho kepada dia kecuali dia melaksanakan perkara yang mubah ini. Maka perkara yang mubah ini
bisa jadi menjadi wajib karena kaitannya dengan wajib dan seterusnya. Demikian juga perkara-perkara yang sunnah, ya. Wa ammal masnun, adapun perkara-perkara yang sunnah kan nafilah seperti ibadah-ibadah tambahan, minas sholati, sholat rawatib, ba'diyah, qobliyah, sholat tahajud, ya, sholat apalagi sholat duha dan lain sebagainya. Apa sarana-sarana untuk menjalankan itu semua Bapak dan Ibu? Contohnya sarana untuk menuju ke sholat tahajud itu adalah pasang alarm. Maka bisa dihukumi pasang alarm itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena dia akan mengantarkan seseorang itu kepada sesuatu yang sunnah. Orang itu tidak bisa bangun kecuali dengan pasang alarm misalnya. Maka pasang alarm itu hukumnya yang aslinya mubah. Aslinya mubah. Dia bisa berubah hukumnya menjadi sunnah. Tatkala itu akan menjadi sarana kepada sesuatu yang sunnah, maka dia menjadi sunnah juga. Nah, was sadaqah, was siyam, ya, sedekah. Nah, apa di antara wasilah sedekah? Kalau zaman sekarang wasilah sedekah itu apa Pak? Wasilah sedekah punya rekening mungkin untuk memudahkan transfer. Zaman sekarang kan sedekah itu nggak langsung di kotak amal masjid saja kan. Kadang donasi-donasi itu, donasi-donasi pembangunan masjid, donasi-donasi dakwah dan lain sebagainya itu biasanya lewatnya bukan kotak amal masjid lagi, tapi apa? Nah, rekening, kirim ke rekening sekian. Nah, ya. Dan orang itu mungkin akan menjadi mudah dengan itu semuanya. Nah, tanpa itu mungkin dia tidak bisa, dia pengen sedekah tapi terbatas, nggak tahu urusan rekening-rekening, nah, nggak tahu urusan ATM, nggak tahu urusan ini dan itu. Jika memang seseorang itu bisa mengupayakannya, nah, maka itu lebih baik. Wasyam wal hajj wal umrah, nah, haji umrah, wal muta'alliqah bil khalqi ka huquqil khalqi al mustahabbah min silatil arham. Demikian juga hak-hak makhluk yang mustahabbah, yang sunnah, seperti menyambung silaturrahim. Kemudian iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Adz-dzahabu ila majalisil ilmi, pergi menuju ke majelis ilmu dan lain sebagainya. Fama la tatimu hadhihi illa bihi fahuwa masnun. Segala sesuatu yang mana perkara-perkara sunnah ini tadi tidak bisa dikerjakan dengan sempurna kecuali dengan suatu perantara, maka perantara itu menjadi sunnah juga. Seperti kanaklil aqdam ilaiha, seperti seseorang itu menggerakkan kakinya, ya, untuk pergi ke tempat-tempat yang kaitannya dengan ibadah-ibadah tadi. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan muallif ini ada beberapa yang perlu disampaikan. Yang pertama, apa dalilnya? Dalil kaidah ini yang terpenting. Jadi kita tahu kaidah, lebih penting daripada kaidah itu adalah dalilnya kaidah. Karena sebenarnya kaidah itu bukan dalil. Kaidah fikih itu bukan dalil. Kita berpedoman, kita berpegangan pada dalilnya kaidah fikih, bukan kaidah fikih itu sendiri, ya. Apa dalil dari kaidah ini? Sebuah surat di dalam Al-Quran yang sudah sangat masyhur. Insya Allah panjenengan sedikit-sedikit hafal, apalagi yang kulino yasinan. Dalam surat Yasin awal-awal itu, nah, dalam surat Yasin awal-awal, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami pun menulis apa yang mereka lakukan. Wa atharahum, dan bekas-bekasnya.
sisa-sisanya atau segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Jadi amalan seseorang kami tulis, segala sesuatu yang berkaitan dengannya kami tulis juga. Amalan seseorang sholat, atharohum yang berkaitan dengannya ya bisa jadi wudhu, bisa jadi membeli pakaian untuk menutup aurat, bisa jadi berjalan, dan seterusnya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Segala sesuatu kami catat di dalam kitab yang nyata. Ini dalil yang sangat mudah untuk kita hafal dan kita mengerti karena masyhur sekali. Kemudian dalil berikutnya adalah surat At-Taubah ayat 120. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun wala yata'una mautian yaghidul kuffara wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun soleh. Yang seperti itu adalah dikarenakan mereka, yaitu kaum muslimin, tidaklah mereka ditimpa rasa haus, tidaklah mereka ditimpa rasa letih, rasa lapar di jalan Allah, dan tidaklah mereka menginjakkan suatu kaki di suatu tempat yang itu membuat geram orang-orang kafir, dan tidak pula mereka menimpakan musibah kepada orang-orang kafir, melainkan dengan itu semuanya tercatat bagi mereka pahala amal soleh. Ini pembicaraan tentang jihad ya. Ayat lengkapnya adalah tidak sepantasnya maka nali ahlil madinati wa man haulahum minal a'rabi an yatakhallafu ar-rasulillah. Tidak sepantasnya penduduk Madinah dan sekitarnya, orang-orang Arab yang ada di sekitarnya tidak ikut perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sepantasnya mereka lebih mengutamakan diri mereka sendiri ya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka tidaklah keluar dari rumah mereka menuju medan perang, jihad fisabilillah. Tidaklah mereka haus, lapar, lelah, letih di jalan Allah, dan tidaklah mereka menginjakkan kaki di suatu tempat yang itu membuat orang kafir takut geram. Tidaklah mereka menimpakan suatu serangan kepada seorang kafir, melainkan semua itu akan tercatat pahala. Jadi bukan hanya jihadnya yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala, tapi berjalannya, baru jalan. Perjalanan menuju ke medan perang, lelah, letih, lapar, haus, itu semuanya sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum perangnya. Jadi masih sarana, masih wasilah. Masih sarana, masih wasilah. Jadi ini dua dalil yakni yang berkenaan dengan pembahasan kaidah kita saat ini. Wa ammal muharram, adapun perkara yang haram. Contohnya adalah asyirkul akbar. Contohnya adalah syirik besar. Wa huwa syirku fil ibadah, yaitu syirik dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Fayahrumu kullu qaulin wa fi'lin yufdi ilaihi. Maka semua ucapan-ucapan, semua perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang mengarah ke perbuatan syirik, atau ya dekat sekali, fayakunu syirkan asghar, dihukumi syirik juga, yaitu syirik asghar. Kalau panjenengan bicara kalau panjenengan ngaji tauhid kan begitu wae. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Syirik akbar itulah inti syirik. Apa itu? Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Pada apa? Pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah. Apa perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah? Hak istimewa Allah, ibadah. Salah satunya adalah ibadah. Jadi ibadah itu hak khususnya Allah.
Tidak boleh diberikan kepada siapa-siapa, hanya Allah saja. Jika itu diberikan kepada selain Allah, jadilah asyirkul akbar. Dan itulah maksud daripada syirik. Kalau disebut syirik tok gitu aja, nggak ada lanjutannya, akbar atau asghar, maka yang dimaksud itu adalah syirik akbar. Karena aslinya syirik itu. Nah, di sana ada perkara-perkara yang sebenarnya tidak mengandung unsur menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan Allah. Nah, tapi perkara itu dekat sekali, ya, dekat sekali dengan pengkhususan, dengan menyamakan selain Allah dengan Allah, yaitu perkara-perkara yang tidak sampai pada level ibadah, perkara-perkara yang tidak sampai pada level ibadah, pengagungan kepada manusia, pengagungan kepada makhluk, pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak sampai pada level ibadah. Ya, kan pengagungan itu ada ibadah, ada pengagungan yang nggak sampai pada level ibadah. Nah, kita jumpai bahwasannya ada pengagungan-pengagungan kepada selain Allah itu walaupun tidak sampai pada level ibadah, dia diharamkan juga dan dihukumi sebagai asyirkul asghar, syirik asghar. Nah, kalau orang menyembah selain Allah, jelas-jelas beribadah kepada selain Allah, syirik akbar. Nah, kalau pengagungan tapi nggak sampai ibadah, tapi bisa dikhawatirkan ke sana, bisa dikatakan syirik, tapi syirik asghar. Contohnya apa, Bapak dan Ibu? Mengagungkan, tapi pengagungan itu tidak sampai pada level ibadah. Contoh syirkun asghar adalah bersumpah, ya, dengan nama selain Allah. Ya, bersumpah itu namanya ta'zim. Sumpah itu artinya ta'zim, mengagungkan. Ya. Bersumpah dengan nama Allah berarti Anda mengagungkan Allah. Bersumpah dengan selain Allah berarti Anda mengagungkan selain Allah. Tapi itu belum level ibadah. Bersumpah itu belum ibadah. Ya, bersumpah dengan selain Allah itu belum ibadah, tapi itu akan bisa mengarah ke sana. Nah, wasilah menuju ke sana. Kalau dibiarkan, nah, itu bisa mengarah ke sana. Maka dia dihukumi syirkun asghar, syirik kecil. Apalagi misalnya meyakini benda-benda tertentu, benda-benda keramat, ya, tapi itu hanyalah wasilah atau sesuatu yang nggak nyambung, ya. Pengobatan-pengobatan yang nggak nyambung secara syar'i tidak ada, secara logika juga nggak nyambung, ya. Tapi itu diyakini bukan secara zatnya menyebabkan kesembuhan, itu hanya sarana saja. Nah, itu contoh syirkun asghar. Apa misalnya, Bapak dan Ibu? Ini jimat. Jimat itu kalau diyakini bahwasannya dengan sendirinya dia bisa mendatangkan manfaat, menolak madharat, maka itu syirik akbar. Ya, benda-benda pusaka, keris, ya, jimat, raja-raja dan lain sebagainya. Itu kalau diyakini secara zatnya, ya, akik, ya, kalung, batu, diyakini bisa menyebabkan kesembuhan. Kalau itu diyakini bahwasannya benda-benda itu dengan sendirinya adalah menyembuhkan, maka itu syirik akbar. Tapi kalau benda itu tidak diyakini penyebab kesembuhan secara zatnya, melainkan hanya wasilah saja, nah, maka itu tidak syirik. Tapi itu wasilah menuju syirik akbar, maka dihukumi syirik asghar. Nah, baik. Ini contoh-contoh, Bapak dan Ibu. Jadi semua wasilah menuju syirik, semua wasilah menuju haram, nah, itu memiliki status hukum yang sama, meskipun tidak sama persis, ya. Ya. Syirik akbar dan syirik asghar sama-sama haramnya, itu maksudnya. Hukumnya sama-sama haramnya, tapi levelnya, inti dan tujuan tentu beda. Inti dan wasilah tentu beda. Nah, inti itu yang lebih besar. Kalau dalam urusan dosa, ya dosanya lebih besar. Syirik akbar dosanya besar. Nah, tidak diampuni kalau seorang meninggal dunia dalam keadaan musyrik syirkan akbar.
Nah, tapi wasilahnya yaitu syirik asghar nggak sampai ke level itu, tapi tetap haram juga. Dia haram, tapi levelnya, tingkat keparahannya tidak seperti syirik akbar. Baik, wahkum bihadzal hukmi lizawaid. Tetapkan hukum ini untuk zawaid juga. Jadi untuk wasail, sarana seperti itu tadi hukumnya. Nah, selain sarana ada juga zawaid. Zawaid itu tambahan, penyempurna, pelengkap. Nah, wasilah hukumnya begitu. Wasilah itu hukumnya sama kayak tujuan. Nah, pelengkap, penyempurna, tambahan sama juga hukumnya seperti itu. Apa itu tambahan, pelengkap, atau dalam bahasa fikihnya az-zawaid? Dalam istilah muallif di sini zawaid apa maksudnya? Ya. Maksudnya adalah kita bisa gambarkan pada sholat. Pada sholat, seseorang pergi ke masjid, sholat berjamaah. Pertama dia keluar dari rumah, jalan menuju ke masjid. Yang kedua dia sampai masjid dan sholat. Yang ketiga dia selesai sholat dan pulang lagi ke rumah. Nah, jadi ada tiga ini. Yang pertama berangkatnya dia menuju ke masjid, ini yang disebut dengan sarana, wasilah. Terus ketika dia sampai di masjid dan mengerjakan sholat, inilah yang disebut dengan maqasid, tujuan, inti ibadah di sini. Nah, ketika dia pulang ke rumahnya lagi, ini yang disebut dengan zawaid, penyempurna, tambahan, pelengkap. Nah, tiga ini dihukumi sama statusnya. Jadi sarana panjenengan menuju ke masjid, ya, tercatat ibadah. Anda sholat, ibadah. Anda pulang, tercatat ibadah. Karena Anda nggak mungkin di masjid terus, ya, nggak pulang-pulang. Perlu perjalanan menuju pulang, ketemu keluarga lagi, untuk makan, untuk istirahat, untuk seterusnya. Nah, jadi ini suatu hal yang tidak bisa terpisahkan. Sarana sebelum, kemudian inti, dan sarana sesudah, pelengkap sesudah. Untuk kembali ke posisi awal, posisi duduk di rumah lagi. Nah, jadi semuanya ini adalah dinilai, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala, sebagai ibadah. Inilah salah satu wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujud dari sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana seseorang itu akan memperoleh pahala di dalam upaya-upaya dia, sarana-sarana dia menuju ke suatu ibadah. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hal yang sangat dekat kaitannya dengan kaidah kita ini. Kalau kaidah kita ini tadi mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, sesuatu yang wajib kalau tidak bisa dikerjakan secara sempurna kecuali dengan sarana, maka sarana itu akan menjadi wajib. Nah, di sana ada kaidah yang mirip dengan ini. Ma la yatimul wujubu illa bihi fahuwa laisa biwajib. Segala sesuatu, kewajiban terhadap sesuatu jika tidak bisa sempurna kecuali dengan suatu perantara, maka perantaranya tidak wajib. Saya ulangi, kalau kaidah pertama, kaidah yang kita bahas ini tadi apa? Perkara yang wajib kalau tidak bisa dikerjakan secara sempurna kecuali dengan perantara, maka perantaranya akan menjadi wajib juga. Tapi sarana menuju kepada pewajiban, bukan sesuatu yang wajib, pewajiban. Nah, suatu kewajiban jika tidak bisa tertunaikan, tidak bisa terwujud kecuali dengan suatu sarana, sarana ini tidak menjadi wajib. Sarana ini tidak menjadi wajib. Contohnya apa? Suatu kewajiban kalau tidak bisa tertunai dengan suatu sarana, maka sarana ini tidak menjadi wajib. Contohnya, kewajiban sholat. Tidak bisa sholat itu diwajibkan kecuali bagi orang yang
berakal. Untuk diwajibkannya sholat itu syaratnya apa? Berakal. Kalau nggak berakal, nggak bisa diwajibkan sholat. Maka orang gila tidak wajib untuk sehat. Orang gila tidak wajib untuk waras. Ini kamu kalau nggak waras nggak bisa sholat. Supaya kamu bisa sholat, ndang sembuh, ndang waraso. Bisa dipahami apa enggak, Pak? Itu tidak wajib Bapak dan Ibu. Nah, karena itu adalah kewajiban. Jadi Allah itu mewajibkan sholat, ada sarananya, yaitu sarannya berakal. Nah, maka berakal ini tidak menjadi wajib. Orang gila tidak wajib menjadi berakal. Contoh lain lagi. Untuk mewajibkan sholat adalah balik. Sarana untuk diwajibkannya sholat itu adalah balik. Maka anak kecil tidak wajib sholat, tidak wajib bagi dia untuk balik. Nah ini contoh ini mesti lucu, panjenengan agak bingung loh, kok gini. Nah, memangnya ada yang mewajibkan gede? Memang nggak ada, Pak. Tapi ada orang yang punya pemikiran yang mirip kayak ini. Sebagian orang ada yang berkata wajib kaya, karena dengan kaya itu orang bisa naik haji. Kalau nggak kaya nggak bisa naik haji, maka kaya menjadi wajib. Zakat itu adalah kewajiban, dan orang bisa berzakat itu dengan kaya dulu. Kalau dia tidak kaya, dia tidak bisa zakat, maka kaya wajib. Nah, ada orang seperti itu, berkata seperti itu. Nah, ini sebenarnya sama, memaksakan anak kecil kondang gede. Anak kecil itu nggak bisa wajib sholat dia. Nah, maka supaya dia bisa sholat, bisa menunaikan kewajiban sholat, sarananya harus ditempuh, yaitu dia harus wajib gede sekarang ini. Podo karo itu, Pak. Ini sama-sama lucunya kalau panjenengan mendengar ucapan anak kecil wajib besar, orang gila wajib sembuh sekarang juga supaya dia bisa menunaikan kewajiban, panjenengan merasa lucu dengan kalimat itu, maka sama lucunya kalau orang mewajibkan kaya wajib, karena kalau tidak kaya nggak bisa haji. Nah, kalau tidak kaya tidak bisa berzakat. Nah itu beda, Pak. Jadi ini beda dengan masalah tadi malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Nah kalau ini malayatimul wujub illa bihi fahuwa laisa biwajib. Jadi kalau yang kaidah pertama tadi, suatu hal yang wajib kalau tidak bisa tertunaikan secara sempurna kecuali dengan sarana, maka sarana itu akan menjadi wajib. Tapi suatu kewajiban, ini kaidah yang kedua, suatu kewajiban kalau tidak bisa terwujud kecuali dengan sarana, maka sarananya itu tidak menjadi wajib. Ya. Kewajiban sholat, sarananya balik, maka tidak wajib orang menjadi balik. Sarana untuk diwajibkannya sholat berakal, maka orang yang gila tidak berakal tidak wajib untuk sembuh saat itu juga. Nah demikian juga kaya. Syarat untuk wajibnya haji berharta. Man istata'a ilaihi sabila, mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Ya, mampu melaksanakan perjalanan ke Baitullah. Nah, karena itu adalah syarat untuk diwajibkannya, maka kaya itu tidak wajib, Bapak. Karena itu adalah malayatimul wujubu illa bihi. Ini pewajiban, sarana pewajiban sesuatu tidak menjadi wajib. Sarana dilakukannya wajib, tapi sarana pewajiban tidak wajib. Nah, bisa dibedakan dua ini, Bapak dan Ibu. Bisa dibedakan. Jadi jangan sampai salah paham nanti. Ini sebagian orang salah paham belajar kaidah ini karena tidak sempurna. Malayatimul wajib illa bihi, terus akhirnya dia kemana-mana, Pak, semuanya diwajibkan. Oh kaya wajib, miskin haram, masa ini miskin. Jadi kaya itu, ya kaya dan miskin itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya ada sisi-sisi baiknya dan semuanya ada sisi-sisi tidak baiknya.
Jadi kaya itu secara zatnya tidak tercela, tapi juga tidak terpuji. Miskin itu secara zatnya tidak tercela, juga tidak terpuji. Jadi hukum miskin, hukum kaya itu netral. Dia bisa berubah menjadi baik, terpuji, bisa berubah lagi menjadi tercela, tergantung bagaimana orang itu menyikapi kekayaan dan kemiskinan tadi. Jadi orang kaya tok secara zatnya itu tidak ada hukumnya, tidak tercela, tidak juga terpuji, tapi bisa menjadi tercela kalau dia menggunakan kekayaannya untuk kemaksiatan, untuk memfasilitasi diri dia bermaksiat kepada Allah, jadinya tercela. Bisa jadi terpuji juga kalau dia menjadikan kekayaan itu sebagai fasilitas untuk mengantarkan dia kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Miskin juga begitu, seperti itu. Orang miskin itu tidak terpuji, tidak juga tercela. Jadi hukumnya netral. Nah, mubah, boleh-boleh saja. Terpuji juga, tercela juga tidak. Bisa tercela kalau dengan kemiskinannya itu membuat dia kufur nikmah. Dengan kemiskinannya itu membuat dia berbuat maksiat, menghalalkan segala cara, yang penting dapat harta. Nah, bisa juga dia terpuji dengan kemiskinannya itu kalau dia bersabar, maka tidak tepat kalau dikatakan kaya itu wajib dan miskin itu haram. Orang-orang miskin harus bertobat dari dosa kemiskinan. Ini tidak terlalu tepat. Ini tidak tepat. Ini perkataan yang kalau ditinjau dari usul fikih kurang teliti orang yang mengucapkan semacam ini. Ya, berangkatnya dari sini, dari kaidah ini tadi. Nah, cuma dia nggak bisa membedakan antara wujub dan wajib. Nah, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib, ma la yatimul wujub illa bihi fahuwa laisa biwajib. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ada perkataan dari muallif tadi yang bagus juga untuk yang kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari di masyarakat. Beliau tadi ngasih contoh. Ya, contoh masnun, contoh ibadah-ibadah yang sunnah itu seperti silaturahim. Nah, disebutkan di situ tadi, contoh ibadah sunnah, amaliyah yang sunnah itu adalah silaturahim. Maka jalan untuk menuju silaturahim menjadi sunnah juga. Nah, saya mau tanya, silaturahim itu wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Kalau memutus silaturahim haram atau makruh? Haram atau makruh? La yadkhulul jannah qati', tidak masuk surga pemutus silaturahim. Panjenengan cuma mengatakan makruh saja, nggak masuk surga makruh. Nah, nggak masuk surga haram ini. Ini perkara-perkara yang diancam tidak masuk surga itu perkara yang haram. Memutus hubungan silaturahim itu haram. Berarti menyambung wajib. Kenapa di sini dikatakan sunnah? Ya, beliau mengatakan ini memang ada silaturahim yang wajib, memang ada silaturahim yang sunnah juga. Nah, ada dua hukumnya. Tergantung rahim kita, kerabat kita. Kerabat itu kan macam-macam, ada kerabat jauh, ada kerabat dekat. Nah, kerabat dekat inilah yang wajib disambung, wajib. Tapi kerabat jauh masih kerabat tapi jauh, itu yang sunnah disambung. Nah, ini yang dimaksud oleh mu'alif, kerabat tapi jauh. Apa pembeda kerabat jauh dan kerabat dekat? Kerabat dekat itu adalah kerabat yang masih mahram dengan Anda, yaitu panjenengan tidak boleh menikahinya. Itu kerabat dekat. Adik panjenengan, ya, kakak panjenengan, ibu panjenengan, ya, paman, bibi. Paman panjenengan itu seandainya perempuan kan bibi. Nah, Pak Le itu seandainya perempuan itu kan bule, nggak boleh dinikahi kan? Nah, mahram. Nah, ketika dia adalah mahram tidak boleh dinikahi, maka itu wajib disambung. Adapun yang tidak mahram itulah yang kerabat jauh. Contohnya anaknya Pak Le, nah, saudara sepupu, misanan, mindoan, nah, dan seterusnya. Itu kerabat tapi jauh, kerabat tapi jauh, ya, karena dia bukan mahram, maka itu hukumnya sunnah untuk disambung.
Bagaimana sarana menuju ke sana? Sarana untuk silaturahim bagaimana Bapak dan Ibu? Nah, diucapkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajari nasab kalian, telusuri nasab kalian, yang dengan itu kalian bisa menyambung silaturahim. Itu sarananya, Pak. Jadi belajar nasab, belajar apa? Tali kekerabatan, hubungan darah. Nah, itu bisa jadi wajib dan bisa jadi sunnah, tergantung jenis silaturahim tadi. Nah, maka ini suatu hal yang perlu untuk kita usahakan bersama, Bapak dan Ibu. Ini sebagian orang-orang selain Jawa itu punya keistimewaan, keunikan. Mereka itu hafal nasab mereka itu tinggi, Pak. Nah, makanya Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Hashim, ya, bin Abdi Manaf, terus sampai Nabi Ibrahim itu ada silsilahnya. Nah, tapi orang Jawa itu nggak terlalu banyak, paling 1, 2, 3 toh. Ada yang hafal nasabnya sampai 5, mbahnya yang keturunan ke-7 atau ke-5. Nah, nggak ada kan. Nah, paling mentok sampai mbah buyut, canggah sudah nggak tahu. Nah, ini bagus Bapak dan Ibu. Ini hal semacam ini bagus untuk kita tiru dari adat-adatnya non Jawa, ya. Kalau di Indonesia itu ada lagi Medan sana, ada marga apa gitu. Nah, itu adalah salah satu cara mereka untuk memelihara nasab, memelihara kekerabatan. Jadi bisa dicek, bisa ditelusuri. Iki pernahe opo, iki apane opo. Nah, iki siapanya siapa. Nah, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajari nasab kalian, yang dengan itu kalian akan bisa menyambung hubungan kekerabatan. Nah, itu wasilahnya. Nah, wallahu a'lam. Sudah masuk waktu Isya, Pak. Baik, kita akhiri sampai di sini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.